Polresta Surabaya sebut sejumlah saksi masih diperiksa di kasus Ivan Sugianto. Inilah kabar terbaru soal kasus Ivan Sugianto yang memaksa seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf sambil sujud. Polresta Surabaya terbaru mengatakan bakal segera melimpahkan berkas perkara Ivan Sugianto ke Kejaksaan Negeri, Kejari. Demikian yang diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Aris Purwanto. Saat ini, ujar Aris, pihaknya masih dalam proses pemberkasan. Segera kami limpahkan kalau berkas sudah selesai. Nanti segera kami limpahkan ke kejaksaan, kata Aris, dikutip dari kompas.com. Tak hanya itu, pihak penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Namun, siapa saksi tersebut tak disebutkan oleh Aris. Ada beberapa saksi yang kami periksa. Nanti berkembang masih proses. Segera kalau udah lengkap nanti kita kirim berkas perkaranya ke kejaksaan, ujarnya. Aris menambahkan, apabila sudah lengkap, maka ia akan menginformasikan kepada masyarakat. Kami lengkapi berkas. Kalau sudah segera kami kirim berkas perkaranya nanti kami kabari pada saat kami kirim bekas mungkin atau pada saat kalau sudah P21, ucapnya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto menuturkan, sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa. Kalau kemarin ada 8 saksi yang kami periksa, hari ini sampai maghrib ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Setelah selesai Saudara Ivan sudah dinyatakan sebagai tersangka, kata Dirmanto ketika konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Valhalla Surabaya beberkan kerugian akibat kasus Ivan Sugianto. Klub malam Valhalla Surabaya di Jawa Timur merugi akibat kasus perundungan yang menyandung pengusaha Ivan Sugianto. Rekening Valhalla Surabaya diblokir. Pihak manajemen kemudian melayangkan protes kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, setelah rekening mereka diblokir. Pemblokiran dilakukan setelah Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka. Memang benar rekening kami diblokir sejak Ivan Sugianto ditahan, kata Ivan Kunchoro, pengelola Valhalla, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Ivan kemudian mengungkapkan dampak atau kerugian yang muncul setelah kasus itu. Dampaknya sangat besar, tamu-tamu jadi malas datang, dipikirnya kami biang kerok. Dikaitkan dengan judi online, padahal tidak ada kaitan sama sekali. Pure untuk usaha, ujar Ivan Kunchoro. Menurut Ivan Kunchoro, dia tak punya hubungan dengan tersangka itu meski nama depan kedua orang itu sama. Dia tapi tidak ada kaitannya dengan Valhalla, kata Ivan Kunchoro. Menurut Ivan Kunchoro, keduanya sempat memiliki rencana untuk bekerja sama. Namun, rencana itu tidak terrealisasikan karena adanya perbedaan visi dan misi. Dia mengatakan Ivan Kunchoro langkah protes kepada PPATK itu bertujuan untuk mencari jalan tengah dan supaya masalah ini dapat diselesaikan. Menurut dia, rekening yang diblokir adalah rekening perusahaan. Hal itu mengganggu operasional Valhalla Surabaya. Masalah Ivan Sugianto seharusnya masalah pribadi, tidak perlu dikaitkan dengan usaha kami. Kami tidak terlibat dalam hal yang dituduhkan. Dia juga berharap proses hukum terhadap Ivan Sugianto cepat rampung. Kronologi kasus yang menjerat Ivan berawal ketika dia menyuruh siswa SMA Gloria 2 Surabaya berinisial Ed untuk bersujud dan menggonggong. Adapun penyebabnya adalah anak Ivan berinisial Al, siswa SMA Citahati Surabaya, diejek Ed karena kalah dalam pertandingan basket. Ejekan itu disampaikan Ed ke Al lewat direct message, DM, Instagram. Lantas, Al pun tak terima atas ejekan Ed tersebut dan berujung melapor kepada ayahnya, yaitu Ivan. Karena tak terima, Ivan mendatangi sekolah Ed bersama sekelompok orang. Kemudian, dia langsung menyuruh Ed bersujud dan menggonggong. Perundungan ini pun sampai membuat orang tua korban jatuh pingsan. Video tindakan Ivan ini viral di media sosial. Setelah kejadian tersebut, Ivan pun dilaporkan kepada Polrestabes Surabaya oleh SMA Gloria 2 Surabaya. Selepas dilaporkan, Ivan sempat meminta maaf sambil menangis. Saya sebagai orang tua dari Al, inisial,
Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ed, inisial, dan kedua orang tuanya, katanya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat, imbu Ivan. Ivan pun akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan yang dilakukan olehnya terhadap Ed. Dia ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Benar, sudah diamankan, kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, Kamis. Dirmanto meminta publik mengawal proses hukum terhadap Ivan. Selain itu, dia juga masih enggan untuk menjawab isu kedekatan Ivan dengan polisi. Kami fokus menangani kasus ini, jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus. Jangan cari-cari informasi di luar itu, kata Dirmanto. Ahmad Sahroni temui Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Ivan di Polrestabes Surabaya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Dalam pertemuan itu, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak. Pesan kepada semua orang tua, termasuk juga untuk saya, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Kalau ada hal-hal yang terjadi di ranah hukum, silakan tempuh jalur hukum, tidak main persekusi sendiri. Makanya untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan patnya, kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan. Nah itu silakan lanjut ditelusuri, kata Sahroni kepada wartawan Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Sahroni mengimbau para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan perundungan sebagai hal yang dianggap wajar. Dan anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama. Dianggapnya keren lah, atau merasa lebih powerful. Nah sebagai orang tua, kita wajib didik anak-anak kita biar tidak berlaku seperti itu. Karena bullying ini ranahnya sudah kriminal, ada pidananya. Bukan sekedar kenakalan yang bisa ditolerir, ujar Sahroni. Sahroni berharap agar semua pihak agar selalu bisa menahan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Buat orang tua, buat anak, siapapun itu, perasaan emosi itu pasti kadang terlintas ke diri kita, namanya juga manusia. Tapi tolong jangan pernah kebablasan, ingat ini negara hukum, kata Sahroni. Penyebab pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto, bisa murka luar biasa hingga memaksa murid SMA Gloria II Surabaya, Ed, bersujud dan menggonggong masih menjadi pertanyaan. Psikolog forensik Reza Indragiri turut mempertanyakan pemicu kemarahan yang tidak biasa pada Ivan. Kok sampai hati orang dewasa bapak-bapak yang marah ke anak sedemikian rupa, anak orang lain pula, yang tidak pantas, ujar Reza. Reza mengatakan pasti ada penyebab Ivan marah besar. Kata dia, Ivan tak mungkin langsung murka tanpa sebab. Saya tidak percaya sekonyong-konyong tak ada angin dan hujan langsung murka. Dia mengaku mendapat informasi, kasus perundungan oleh Ivan berawal dari aksi saling ejek. Anak Ivan diledek oleh Ed. Reza menduga anak Ivan telah mendapat tindakan yang sangat buruk. Saya bayangkan ada tidaknya kemungkinan amarah sedemikian hebat justru sebagai respons reaksi setelah anaknya. Mungkin perlakuan amat sangat tidak menyenangkan, kata Reza. Amarah itu mungkin setara dengan penderitaan dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan yang dialami anaknya jadi setara. Perlakuan buruk yang didapatkan sang anak diduga membuat Ivan murka luar biasa. Kalau amarah si bapak ini berawal dari peristiwa bullying, kurang proporsional, jika bapak ini jadi satu-satunya pihak kita hujat, kejam, dan maki habis-habisan. Mungkin ini tanda petik reaksi